Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, Portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Tumbal Janin, bagian keempat karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Aku pun kembali menangis dengan terseduh. Baru juga selesai nangis, ini udah nangis lagi. Untung aja ini ciptaan Allah, jadi air mata gak akan kering. Coba aja kalau buatan pabrik, mungkin udah bangkrut. Aku terus menangis dan menjerit dengan mata yang masih terpejam. Bang Rehan yang mendengar tangisanku terbangun dan menggoyang-goyangkan tubuhku agar aku juga bangun. Aku sontak terbangun dari tidur cantikku dengan pipi yang sudah basah. Berkali-kali aku mengucap istighfar karena mendapatkan mimpi buruk itu. "Kamu kenapa lagi, Dek?" "Aku mimpi buruk, Bang." Sambil mengusap pipiku yang basah, bukan karena aku sedang ngiler, namun karena air mataku yang masih mengalir. "Istighfar, Dek." Bang Rehan turun untuk mengambilkan air putih untukku agar lebih tenang. Aku meneguk air putih itu, lalu menggigil karena airnya dingin. Dengan dibarengi hujan yang turun semakin deras. "Kamu kedinginan ya, Dek?" "Sudah tahu nahannya," jawabku ketus. "Mungkin karena hujan, Dek." Lalu naik ke atas tempat tidur kembali. "Memang belakangan ini cuaca cukup es krim ya, Dek." Aku yang mendengar ucapan Bang Rehan langsung menatapnya. Lalu, "Apa, Bang? Coba ulangi." "Cuacanya es krim, Dek." Aku pun tersenyum sambil, "Ekstrim, Bang, bukan es krim." "Udahlah, Dek, sama aja itu." "Beda lah, Bang. Kata-katanya aja udah beda, apalagi artinya," ucapku sambil membuang muka. Ngomong-ngomong, tadi emangnya mimpi apa, Dek?" tanya Bang Rehan kembali. "Aku mimpi kalau aku melahirkan dan anak kita meninggal." "Yang benar, Dek. Coba besok kita tanya ibu. Mana tahu dia mengerti apa maksud dari mimpi itu." Aku pun mengangguk. Lalu Bang Rehan mengajakku untuk melanjutkan tidur karena waktu masih menunjukkan pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. "Jangan lupa, Dek, baca doa." Pagi pun menyapa dengan sinar mentari yang cerah. Bang Rehan telah pergi ke tempat kerjanya. Aku yang duduk di kursi kayu menatap ibu yang sedang sarapan. Aku pun berjalan mendekat ke arahnya dengan niat ingin bertanya tentang arti mimpiku tadi malam. "Bu, aku mau tanya boleh?" "Mau tanya apa, Nak?" "Kalau mimpi sedang melahirkan dan anak yang dilahirkan itu meninggal, apa artinya, Bu?" Sontak ibu menghentikan sarapannya dan menatapku lekat-lekat. "Apakah kamu yang mimpi demikian, Nak?" "Iya, Bu. Aku tadi malam mimpi seperti itu." Ibu menarik nafas panjang dan mengembuskannya dengan perlahan sambil tersenyum tipis. Kalau mimpi melahirkan itu artinya kamu akan mendapatkan banyak rezeki berupa anak, harta, atau semacamnya. Namun, jika mimpi anak yang dilahirkan itu meninggal, artinya adalah sebaliknya." "Sebaliknya bagaimana, Bu?" Aku yang penasaran pun langsung bertanya. "Ya, sebaliknya dari meninggal yaitu anak itu akan selamat, sehat, dan panjang umur." "Benarkah itu, Bu?" Ibu pun mengangguk dengan senyuman yang merekah dari bibirnya. Aku pun menarik nafas dan membuangnya lepas. Sangat lega rasanya mendengar penjelasan dari ini. Tak terasa senja pun tiba. Seperti biasa, ibu lekas menutup pintu dan jendela karena hari sudah mulai maghrib. Aku duduk di kursi kayu sambil menunggu Bang Rehan pulang. Aku duduk tepat di samping jendela dengan tak sengaja melamun. Tiba-tiba, aku mendengar suara anak ayam.
Pik pik, pik pik, pik pik. Suara anak ayam itu semakin keras seperti kehilangan induknya. Karena waktu masih masuk waktu maghrib, aku pun enggan untuk keluar. Namun aku hanya mengintip dari jendela kaca. Kupandangi luar rumah yang mulai remang-remang. Sedikit gelap, tidak ada anak ayam sejauh mata memandang. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara pintu diketuk. Aku yang masih mengintip pun memiringkan wajah ke arah pintu. Aku sontak terkejut. Loh, ibu kok nggak ada di luar sih? Bukannya selepas menutup pintu dan jendela, ibu langsung pergi ke dapur tadi? Pikirku. Gegas aku membukakan pintu. Bus, wangi bunga melati bercampur kantil pun menyeruak menusuk lubang hidung. Ibu dari mana? Marip-marip kok di luar sih? Tanyaku. Ibu hanya tersenyum menyeringai, membuat bulu kuduku meremang. Lalu, ibu berjalan ke arah jalan setapak yang ada di depan rumah dan berhenti di pohon jati besar yang ada di ujung jalanan, lalu melambaikan tangan ke arahku dengan maksud menyuruhku agar ikut bersamanya. Baru saja melangkahkan kaki ke arah teras rumah, namun dari dalam rumah aku mendengar suara. Kenapa kamu buka lagi pintunya, nak? Bukannya tadi sudah ibu tutup? Aku terkejut mendengar suara dari arah dalam rumah. Iya, itu adalah suara milik ibu. Sontak aku pun menoleh ke arah belakang untuk meyakinkan bahwa itu adalah ibu. Dan benar saja itu ibu yang berdiri di ambang pintu tengah menuju ke arah dapur. Lalu, jika ibu ada di dalam, siapa orang yang sedang ada di luar tadi? Dengan cepat aku pun berbalik untuk melihat ke arah pohon jati di mana terakhir kali kulihat ibu yang melambai ke arahku. Namun tak ada siapapun di sana. Sontak sekujur tubuhku bergidik merinding. Lalu, kamu mau kemana, nak? Tidak, Bu. Aku pun terbata menjawab pertanyaan itu dan langsung masuk dengan menutup pintu rapat-rapat. Lama sudah rasanya aku menunggu Bang Rehan. Akhirnya ia pun sampai di rumah dengan selamat. Tak lupa aku menyalami dan membuatkan kopi untuknya. Kulihat dia membawa bungkusan plastik yang entah apa isinya. Kopi panas pun aku suguhkan untuknya. Ini, Dek, aku bawakan kamu martabak. Aku pun tersenyum bahagia telah dibawakan oleh-oleh darinya. Aku langsung mengambil satu potong martabak manis itu dengan hati ingin menyuapkan ke mulut. Belum sempat sampai pada mulut, aku pun mendengar, "Ini bukan aku loh, Dek, yang beli." Aku pun menghentikan tanganku dan tidak jadi menyuapkan makanan ini. Jadi siapa yang beli kalau bukan kamu, Bang? Tadi Mbok Dariem yang memberikannya padaku. Aku pun sontak terbatuk mendengar penjelasan darinya. Kamu kenapa, Dek? Kalau makan pelan-pelan dong. Kenapa kamu gak bilang dari tadi sih, Bang? Untung saja belum aku makan. Lalu langsung meletakkan martabak tadi ke tempatnya semula, yaitu kantong plastik berwarna hitam. Emang kenapa kamu gak mau makan? Emang kalau pemberian dari orang lain kamu gak mau makan? Bukan begitu, Bang. Aku mau kok makan dari pemberian orang lain. Tapi dia bukan dari Mbok Dariem. Emang kenapa, Dek, kalau dari Mbok Dariem? Gak apa-apa, Bang. Sudahlah, gak usah dibahas. Aku pun memanggil ibu, bapak, serta adikku untuk makan martabak itu bersama-sama. Karena pemberiannya cukup banyak, takut kalau tidak habis pasti mubazir. Mereka pun mengunyah dengan lahap. Karena memang sangat jarang ada tukang martabak di desa waktu itu. Selesai makan malam, aku pun langsung beranjak untuk tidur. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku belum juga bisa tidur. Perutku sangat terasa lapar. Aku berjalan menuju dapur untuk mencari makanan. Karena tidak bisa makan nasi, aku hanya makan tempe dan tahu goreng saja malam tadi. Jika kini aku sudah kelaparan. Aku menyingkap tudung saji. Yang ada hanya 2 potong martabak,
pemberian dari Mbok Dariem itu. Aku pun menutupnya kembali, karena aku yang mulai curiga saat bertemu di pasar waktu itu. Kenapa dia selalu memberikan makanan dengan percuma? Bahkan pecel yang ia jual waktu itu diberikan dengan gratis, pikirku. Aku duduk di depan meja makan yang kumuh ini sendiri, dengan berhadapan langsung dengan kamar mandi yang tidak memiliki pintu. Hanya kain sajalah sebagai penutupnya. Suara gemericik air mengusik telingaku, membuat aku penasaran. Siapakah yang ada di dalam sana? Apa ada yang buang air kecil ya? Pikirku. Namun aku masih tetap duduk di kursi itu, sambil menunggu orang yang keluar dari dalam kamar mandi. Karena aku juga ingin buang air kecil sebelum kembali untuk tidur. 15 menit telah berlalu, namun belum ada yang keluar dari sana. Siapa sih yang ada di dalam? Cepat dong gantian, ucap pelan karena takut membangunkan yang lain. Tak ada suara yang keluar dari sana. Namun suara itu sudah tidak ada lagi. Lalu aku pun beranjak menuju ke kamar mandi itu. Sampai di depan kamar mandi, baru saja ingin menyingkap kain penutup, suara gemericik itu kembali muncul. Siapa sih di dalam? Ucapku dengan kesal. Namun, wush, dari arah belakang ada bayangan hitam yang lewat. Aku yang saat itu sangat terkejut langsung berlari menuju ke kamar dengan kecepatan tinggi. Jantungku berdebar kencang. Kulihat Bang Rehan tetap tidur. Dia juga tidak tahu aku yang baru saja terkejut dan berlari setengah mati. Aku merebahkan tubuhku dengan rasa detak jantung yang masih memburu. Aku tidak jadi buang air kecil karena takut. Namun, enggan untuk membangunkan Bang Rehan untuk sekedar menemani aku ke kamar mandi. Aku putuskan untuk menahannya dan menunggu esok hari. Berdoa pun kini tak lupa untuk kubaca sebelum tidur. Baru saja ingin memejamkan mata, aku pun merasa terganggu dengan suara derap orang yang sedang berjalan di arah luar, tepatnya di samping kamar kami. Suara langkahnya begitu keras, seperti memang dengan sengaja orang itu lakukan. Aku pun urung untuk mengintip siapa orang itu, karena rasa takut yang masih melanda membuat aku malas untuk turun dari tempat tidurku. Aku memaksakan untuk memejamkan mata, meskipun kantuk belum juga melanda aku yang sedang dilema ini. Namun tiba-tiba mataku refleks terbelalak dengan lebar saat aku mendengar ada suara tangisan. Iya, suara tangisan anak kecil. Aku menutup wajahku dengan selimut dan berharap aku jangan sampai melihat hal-hal yang aneh lagi, karena aku sudah mulai lelah. Aku kembali menutup mataku dengan selimutkan kain panjang hingga ke wajah. Semakin aku menutup mata, maka semakin kencang pula suara tangisan anak itu. Aku membuka selimut dengan paksa dan menghelakan napas panjang. Anak siapa sih? Malam-malam gini ganggu orang yang lagi istirahat aja. Krek, krek. Suara yang berasal dari jendela kayu yang mulai lapuk. Apalagi ini? Pikirku. Krek, krek. Seperti suara orang yang menggaruk bagian kayu yang mulai keropos itu. Dan suara tangis anak yang tadi pun muncul kembali, namun sangat pilu dan menyedihkan kurasa. Siapapun di situ, tolong ya jangan ganggu. Kami ingin istirahat, ucapku sambil melihat ke arah jendela. Suara tangisan tidak lagi aku dengar. Aku pun duduk, karena aku masih mendengar suara orang yang menggaruk jendela kayu kami itu. Pergi sana, sudah kubilang jangan ganggu. Kami ingin istirahat. Sambil memandang jendela kamar, namun apa itu tadi dari arah lubang angin. Kupandangi dengan seksama lubang angin itu. Dek, jantungku kembali berdetak kencang saat kulihat ada tangan yang muncul dari lubang angin itu. Kulitnya begitu putih pucat, dengan kuku hitam panjangnya mencuat. Aku menggigil saat itu menahan rasa takut. Kutepuk beberapa kali lengan Bang Rehan agar cepat bangun.
Aku ingin berteriak, namun lidahku terasa sangat kaku. Kembali ku tepuk tangan Bang Rehan, belum juga ia terbangun dengan tangan misterius yang masih kulihat di sana. Namun, klek, lampu mati. Yang membuat aku terkejut setengah mati adalah saat ada tangan dingin yang menyentuh pundakku. Sontak aku berteriak sangat kencang. Aku pun bingung saat lidahku tidak lagi kaku dan kembali seperti semula lagi. Bang Rehan yang mendengar teriakan dariku langsung terbangun. "Ada apa, Dik?" Tep. Lampu pun kembali menyala. Aku yang masih dalam kondisi ketakutan rasanya tak dapat berkata apa-apa. Hanya diam dengan deraian keringat yang menetes dari dahi. Memang aku jarang sekali bercerita tentang kejadian-kejadian seperti ini. Namun tidak pada saat ini. Aku tadi melihat ada tangan mengerikan yang muncul dari lubang angin itu, Bang. Ada suara tangisan anak kecil dan suara orang yang sedang menggaruk jendela kamar kita. Bang Rehan memelukku agar lebih tenang. "Mungkin kamu hanya halusinasi, Dek. Udah malam itu makanya tidur, jangan bengong aja." Mungkin benar yang diucapkan Bang Rehan, aku hanya halusinasi karena rasa takut yang menguasai diriku. Namun, "Bang, temenin aku ke kamar mandi yuk," pintaku sambil tersenyum. "Ayo. Masa kamu takut sih di rumah orang tuamu sendiri, Dek? Padahal kamu dari kecil udah tinggal di sini." Aku hanya menghela nafas. Itulah alasannya aku malas minta ditemani olehnya. Meskipun terkadang aku sambil berlari karena takut saat ingin ke kamar mandi. Namun tetap saja aku akan pergi sendiri. Karena dengan kejadian yang sering aku alami dengan kondisi hamil ini, aku juga agak sensitif dan selalu merasa takut. Dan setelah kejadian itu sampai menuju ke pagi hari, tidak kutemui teror lagi, aku pun tidur dengan nyenyak. Namun tidak dengan keesokan harinya. Hari-hari yang kulalui pun semakin mencekam. Pagi ini aku ingin memasak sarapan untuk Bang Rehan. Semenjak usia kehamilanku genap 4 bulan, aku tak lagi merasakan mual seperti yang telah berlalu. Meskipun di pagi ini cuaca sangatlah dingin, karena aku ditemani oleh gemercik air hujan yang turun terdengar menggelitik pendengaran, serta turunnya kabut tipis yang sesekali terbawa angin. Tubuhku yang menggigil pun mulai mereda karena aku duduk di depan dapur kayu bakar. Hangat dan nyaman rasanya. Aku pun menyiapkan beberapa bahan bumbu bawang dan cabai, karena aku akan membuat tumis kangkung serta ikan asin peda yang digoreng. Nasi pun telah matang, begitu pula dengan tumis kangkung. Sekarang tinggal menggoreng ikan asin ini, maka selesailah masakanku. Mencium bau ikan asin peda, ini membuat cacing di perutku pun demo karena merasa lapar. Gegas aku selesaikan pekerjaanku dan langsung membangunkan Bang Rehan, karena kopi dan sarapan telah tersedia. Bang Rehan makan dengan lahapnya pagi itu. "Sudah rindu sekali abang, Dek, makan masakanmu." "Emangnya masakanku kenapa, Bang?" "Ya enak sekali lah, beda dengan masakan buatanku." Memang beberapa bulan kemarin dia merangkum semua pekerjaan, memasak, mencuci, serta mencari uang pun sendiri. Karena aku yang selalu mual saat mencium bau bawang, bahkan untuk wangi deterjen juga aku langsung muntah. Sekarang rasa mual itu tak ada lagi. Hanya sesekali terasa kalau mencium bau yang agak tajam. Bang Rehan pamit untuk pergi bekerja dengan mengecup keningku terlebih dahulu. Ya, itu memang kebiasaannya. Kini aku sendiri di rumah karena ibu dan bapak telah pergi ke ladang. Adikku sekolah, sedangkan kakakku yang merantau 1 tahun sekali baru pulang. Itu pun karena waktu lebaran. Aku yang bosan di rumah hanya bisa mengutak-atik gamebot sematawayangku. Permainan game yang viral pada zaman itu memang sangat menyenangkan saat memainkannya. Tak ada lagi yang bisa aku lakukan. Hari pun beranjak siang. Aku yang saat itu duduk santai pun merasa sedikit terganggu saat mendengar suara keributan dari arah belakang rumah. Karena penasaran,
Aku beranjak untuk melihat apa yang telah terjadi dengan membuka pintu dapur. Ternyata suara itu berasal dari anaknya Yukdarmi yang bernama Ijal. Ijal menjerit-jerit dengan dipegangi oleh 3 orang laki-laki. Hatiku yang semakin penasaran pun menghampiri titik kebingisan itu. Kulihat Yukdarmi yang menangis dengan menatap anaknya yang masih menjerit dan meronta-ronta hingga membuat para laki-laki itu panik. Karena Ijal yang ingin lari dan kabur. Matanya merah saat menatapku yang baru saja sampai. Aku sontak bertanya pada Yukdarmi, "Kenapa sih Ijal, Yuk?" "Saya juga tidak tahu, Nak Ratih. Tapi dia main sendirian di depan rumah dengan saya yang memantau dari dalam." Namun, tiba-tiba dia menjerit sangat kencang dengan matanya yang seluruhnya berwarna putih. "Sepertinya dia kesurupan ya, Yuk?" "Iya, Nak. Saya juga tidak mengerti." Ijal tetap menatapku diam dengan masih dipegangi oleh 3 orang laki-laki. Matanya merah tajam, seraya berkata, "Pergi kau dari sini." Yukdarmi yang mendengarnya pun sontak berkata, "Gak boleh begitu, Nak. Ini kan Kak Ratih." Ijal yang mendengar ucapan ibunya kembali meronta dan ingin berlari ke arahku, membuat aku yang melihatnya pun menjadi takut. "Akan aku bunuh kau." Aku pun sontak terbelalak dengan detak jantung yang berdetak kencang saat mendengar ucapan Ijal barusan dengan menunjuk ke arahku. Aku yang merasa tidak nyaman pun dengan cepat berjalan pulang. Beberapa langkah berjalan, aku malah dipanggil oleh seseorang yang suaranya menurutku tidak asing. "Mau kemana, Nak Ratih?" "Di sini saja, temani Mbok." Aku pun langsung menoleh ke belakang. Benar saja prasangkaku, Mbok Dariem yang telah memanggilku tadi. Sambil tersenyum kecut, "Saya mau pulang, Mbok. Tidak ada orang di rumah soalnya." "Kemarilah sebentar, Nak. Mbok ada perlu sedikit." Aku pun berbalik untuk kembali menghampiri. Meskipun hatiku masih agak takut oleh kelakuan Ijal tadi, namun aku beranikan diri karena kulihat Ijal yang sudah mulai tenang dan tidak berontak lagi. "Ada apa, Mbok? Kok panggil saya? Enakkah martabak pemberian saya, Nak?" Dek. Ia pun balik bertanya membuat jantungku berdebar kencang. "Enak, Mbok. Terima kasih, Mbok. Sudah repot-repot memberi saya makan." Padahal dalam hatiku, kamu pasti ada maunya tiba-tiba memberi aku makanan. Wajah Mbok Dariem berubah masam mendengar jawaban enak dariku. Apa mungkin dia tahu ya, aku tidak memakan martabak pemberiannya itu, pikirku. Perasaanku sebelum Mbok Dariem datang, si Ijal seperti orang yang sedang kesurupan deh. Tapi setelah si Mbok datang, kenapa Ijal bisa jadi setenang ini ya? Lamunanku buyar saat Mbok Dariem memberikan sesuatu padaku. "Nak, ini Mbok punya baju baru untukmu. Mbok dikasih sama saudara Mbok, tapi tidak muat karena tubuh Mbok yang sedikit gemuk." Lalu menyodorkan aku bungkusan cantik berwarna hitam dengan kotak di dalamnya. "Sekali lagi terima kasih ya, Mbok. Mbok telah banyak sekali memberi pada saya." Mbok itu hanya tersenyum miring menjawab perkataan dariku. Aku pun merasa ini semua tidak beres. Semenjak ketemu Mbok Dariem di pasar waktu itu, dia jadi seringkali mengirimkan makanan lewat Bang Rehan ataupun adikku yang sepulang sekolah. Apa mungkin saja dia tahu aku yang sedang hamil? Entahlah, aku juga tidak tahu. Namun jika aku ingin memakannya, aku akan melangkahinya terlebih dahulu, dan sebaliknya, jika aku tidak ingin makan, aku akan memberikannya pada adikku atau ibuku yang ada di rumah. Gak akan terjadi apa-apa, pikirku, jika orang lain yang memakannya. Aku langsung pulang membawa bungkusan hitam itu pulang ke rumah. Namun kata orang tua dulu, bungkusan yang telah diberi jampi akan hambar jika membukanya di luar rumah. Aku coba buka bungkusan itu dengan berjongkok masih di belakang rumah, namun sedikit menyudut agar tidak ada yang melihat aku di sini.
ada kotak cantik di dalamnya. Kubuka dengan perlahan kotak itu. Ada baju yang sangat indah di dalamnya. Dengan ukuran M, sangat pas untuk badanku yang agak kurus. Baju itu berwarna biru muda. Dengan bunga-bunga pink kecil gambarnya, membuat baju dress itu terlihat sangat manis. Aku menjereng baju itu. Ini adalah dress khusus untuk ibu hamil. Kulihat dari model baju dan kainnya, pasti harganya sangatlah mahal. Sungguh aku pun sangat ingin memilikinya. Aduh, Ratih sadar. Ini hanya godaan saja, pikirku sambil menepuk pelan keningku. Namun ada bungkusan kecil lagi yang ada di dalam kotak tadi. Benda itu dibungkus dengan kain hitam dengan berbentuk sedikit panjang dan kecil. Aku buka perlahan bungkusan itu. Lalu, dek, jantungku kembali berdetak kencang saat melihat di dalamnya itu berupa pisau berkarat yang waktu itu aku lihat dekat jendela. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.